Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang mahasiswa-mahasiswiku. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan terkait materi dengan tema masyarakat dan kebudayaan sekolah. Jadi masyarakat itu adalah sebuah kumpulan yang di dalamnya ada manusia, ada peralatan, media, dan lain sebagainya yang kemudian menjadi sebuah persatuan, ya, menjadi kesatuan untuk membentuk peradaban. Nah, di sini ada sebuah peradaban yang dibangun oleh sekolahan. Sekolah memiliki kebiasaan atau dari kebiasaan itu kemudian menjadi sebuah kebudayaan. Kalau kita melihat pengertian budaya sebagaimana Guncoroningrat, itu keseluruhan sistem gagasan, tindakan dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan miliknya melalui belajar. Jadi sistem budaya itu adalah sebuah sistem ya, yang kemudian di dalamnya itu pasti ada tindakan dari sistem itu. Nah, setelah dibentuk tindakan sistem maka akan bercita-cita mengarah pada sebuah hasil. Ini budaya. Jadi terstruktur ya budaya. Sekolah itu dibangun untuk mengarah pada sebuah hasil yang terstruktur. Nah, ini ada beberapa slide, nanti bisa di-download di deskripsi. Ini otoritas budaya sekolah ya. Sekolah itu memiliki sebuah otoritas atau kekuasaan penuh, karena dengan memiliki kekuasaan penuh ini mereka akan pengelola sekolah itu akan mudah mengembangkan potensi yang dimilikinya, karena saya yakin bahwa sekolah itu memiliki potensi yang berbeda-beda, apalagi dengan adanya kemampuan antar individu yang memunculkan bakat yang berbeda-beda. Satu daerah pasti memiliki dari kalau kita lihat dari segi mata pencaharian saja itu sudah berbeda-beda antar kota, bahkan antar desa ya. Dari kehidupan yang pencarian nafkah semacam ini itu bisa mengarah pada sebuah kebiasaan yang nantinya akan dibentuk oleh wadah yang terstruktur tadi, sekolah. Misalnya di Kabupaten Tegal itu banyak para pembuat logam ya, besi itu sangat kental di Kabupaten Tegal, sehingga di sekolah tertentu itu ada jurusan ya, mestinya ya ada jurusan yang mengarah pada sekolah perbesian, STM, SMK ya. Meskipun di sekolah-sekolah lain juga ada teknik mesin ya, tapi ini ada pengkhususan ada pengkhususan yang mengarahkan integrasi antara kebiasaan masyarakat dengan wadah yang formal di sekolahan, sehingga ini yang menjadikan belajar itu semakin merdeka. Antara satu sekolah dengan sekolah yang lain itu memiliki kemerdekaan belajar sendiri ya. Salah satunya itu adalah MPKM, itu merupakan implementasi budaya sekolah yang memiliki karakter mandiri. Ini termasuk otoritas sekolah. Di dalam sekolah, budayaan sekolah itu memiliki prinsip ya, cipta rasa karsa itu adalah sebuah kajian tentang kebudayaan secara umum. Di dalam sekolah juga demikian, ada cipta yang menghasilkan seni. Maka setiap sekolah itu pasti ada materi kesenian dan mata pelajaran kesenian, karena didongkrak untuk membentuk bakat dan minat siswa. Rasa, ada semacam
uh, kedamaian, ya, kedamaian melalui kegiatan rihlah, ya, melalui materi-materi keagamaan, juga didukung oleh namanya karsa, keyakinan. Ini secara prinsip keagamaan dan sosial. Rasa itu damai bisa berhubungan antar teman, itu bisa bersosial. Kalau yakin itu dengan didukung materi keagamaan itu bisa memiliki keyakinan yang penuh, ya. Sehingga dengan adanya kekuatan yakin dan damai itu akan mudah menciptakan sebuah karya, ya, seni ini, ya. Ini dalam kebudayaan sekolah. Ada beberapa slide, ya, saya hanya menyampaikan yang penting-penting saja. Jadi faktor yang digunakan faktor untuk mendongkrak supaya kebudayaan sekolah itu bisa berjalan dengan sesuai dengan targetnya, sesuai dengan rencananya, dalam rangka menumbuhkan karakter otoritas sekolahnya, sehingga menciptakan seni, ya, menumbuhkan keyakinan dan kedamaian. Itu arah pengembangannya harus diperhatikan, mulai dari bagaimana faktor eksternalnya, yaitu peran kepala sekolah dalam pembangunan budaya sekolah ini sangat penting. Kepala sekolah juga membawahi orang tua dan masyarakat, harus memantau suasana sekolah, suasana kelas, dan peran guru. Ini berpatokan pada bagaimana sih kepala sekolah. Kepala sekolah itu sebagai seorang leader yang benar-benar mengayomi seluruh sistem yang ada di sekolah, sehingga terbentuk pembiasaan belajar yang bagaimana, sehingga nantinya akan membentuk pola pikir. Pola pikir itu nanti akan mengarah kepada norma, aturan-aturan nilai. Ada aturan-aturan. Kenapa harus ada aturan? Karena pasti ada masalah yang terjadi di dalam lingkungan sekolah itu, sehingga kepala sekolah menentukan pola pikir dengan memutuskan aturan-aturan atau norma-norma. Nah, ini yang terakhir, ya, budaya sekolah yang harus diwujudkan saat ini, ya. Adanya budaya unggul dan mampu bersaing di dunia global, memiliki daya juang yang tinggi tanpa kehilangan jati diri suatu bangsa dan tidak mengenal kata menyerah. Ya, di zaman sekarang ini tidak boleh kita itu diam diri, menyerah, putus asa. Itu adalah pola pikir yang menghambat untuk kemajuan sekolah. Sekolah harus memiliki keyakinan bahwa sekolah itu nanti akan unggul, ya, akan berani menjadi sekolah yang unggul, bersaing di dunia global. Apalagi sekarang ini, coba sekolah mana yang belum mengenal dengan internet? Pasti sudah mengenal semuanya. Siswanya pun yang kecil-kecil, ya, yang masih sekolah dasar, itu sudah mahir dengan dunia teknologi. Maka berkecimpungnya sivitas akademik sekolahan itu adalah sebuah keniscayaan dalam rangka menjadi unggul. Semua sekolahan ingin unggul, ingin punya keunggulan. Nah, keunggulan ini tidak bisa dipaksakan harus sama, ya. Ya, karena tadi yang saya katakan bahwa kebudayaan sekolah itu berbeda-beda. Maka cocok sekali ketika pemerintah itu menerapkan kurikulum merdeka. Nah, ironisnya ini, ya, belum semua sekolahan mampu menerapkan kurikulum merdeka, ya, karena ada beberapa faktor, ya, yang menjadikan kesulitan dari pihak sekolah, baik dari segi administrasi ataupun kualitas sumber daya gurunya. Nah, ini yang menjadi PR kita semua, bagaimana membentuk masyarakat dan kebudayaan sekolah yang maju, yang unggul, dan mampu mengikuti saran dari pemerintah itu sendiri. Nah, itulah para hadirat, sekian, ya, yang dapat saya sampaikan terkait dengan masyarakat dan kebudayaan sekolah. Semoga bisa dipahami. Sampai jumpa di kesempatan lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.